Itu nanti yang maknanya seperti itu. Darul Ahdi Wasyahadat, kita mengetahui sejarahnya, semua bangsa sepakat dan kita memberikan persaksian sejak dulu. Di dalam Muhammadiyah dikenal paham Darul Ahdi Wasyahadah. Apa maksudnya? Apa cita-cita kehidupan politik dari Muhammadiyah? Dan bagaimana kita sebagai warga negara berupaya mewujudkannya, misal Mas, dari hal-hal kecil saja, terkhusus juga kita sebagai warga Bantul. Darul Ahdi Wasyahadah itu artinya kita itu negeri yang dibangun dengan kesepakatan dan kesaksian. Nah, kesepakatan kita apa? Itu yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu menyatakan tentang cita-cita kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun mewujudkan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah dan sebagainya itu. Ini kesepakatan. Dulu yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni dari 9 tokoh, yang 8 Muslim, yang 1 Kristen. Nah, itu yang hampir ditetapkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ketika tanggal 18 Agustus akan diputuskan, ada orang Indonesia Timur yang menemui Bung Hatta supaya dicoret kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, sampai sekarang itu ketika dibuka buku sejarah, Indonesia Timur ini siapa? Nggak ada yang ngerti. Karena yang menjadi perantara adalah Laksamana Maeda, officer Jepang yang masih di situ. Semua ditanya, siapa Indonesia Timur sik muni ngono? Ditanyai satu persatu, orang sik ngaku. Ning itu sudah disepakati dicoret. Ngono, Mas. Maka Ki Bagus Hadikusumo kemudian diprotes oleh teman-teman yang Muslim, gimana Ki Bagus Hadi seperti ini? Apa maksud ketuhanan yang Maha Esa sebagai ganti dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya? Ki Bagus rasa mikir panjang, itu namanya tauhid. Semuanya berhenti kan itu. Nah, sudah kan itu. Ini ya kita sudah sepakat lewat bapak-bapak kita pendiri sudah berpakat Indonesia ini ngono kuwi. Nah, kemudian wasyahadah, kita semua menjadi saksi dalam perjalanan negara ini. Artinya apa? Muhammadiyah mengatakan kowe dadi saksi itu kamu berbuatlah. Jadi non sewu, kita pernah melihat pertandingan sepak bola, nonton tandingan bal-balan, kita kan nggak diam, kita akan bersaksi, ngeploki ya toh dan sebagainya. Malah nek supporter paling mantep ki kadang-kadang lu pinter saka pemain itu. Wah, itu ya ora apa-apa kan itu, kudune ngene kan macam-macam kan itu. Nah, itu bentuk persaksian dah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah sudah bersaksi dengan perbuatan-perbuatan. Kita mendirikan rumah sakit, kita mendirikan sekolah, itu bersaksi. Ini tidak negaraku, kita ini saksi. Saya tidak hanya ngomong, tapi saya berbuat. Benar, Mas? Udah berapa puluh, berapa ribu yang kita, itu nanti yang maknanya seperti itu. Darul Ahdi Wasyahadat, kita mengetahui sejarahnya, semua bangsa sepakat dan kita memberikan persaksian sejak dulu. Orang yang nonton tapi memberikan kontribusi.
Sehingga kegiatan kita semuanya di masyarakat itu adalah bentuk persaksian kita kepada negara ini. Itu kira-kira saya mengikuti ketika itu diskusi itu. Kemudian apa cita-cita kehidupan politik dari Muhammadiyah? Itu tadi Mbak, tertunaikannya amanah dari masyarakat. Amanat masyarakat itu apa? Ingin negara ini sejahtera, ingin negara ini makmur, ingin negara ini adil dan sebagainya. Itu amanatnya. Nah, Muhammadiyah memang bukan partai politik, tetapi Muhammadiyah bisa melakukan gerakan politik, memberikan kritik pada pemerintah, memberikan dukungan, memberikan apapun, karena itu bagian dari persaksian. Tapi Muhammadiyah kan sudah komplit, tidak cuma ngomong doang. Cuma ada kader Muhammadiyah sing rada ora genah. Ya toh? Dadi bahasanya kok turun jigal iki itu kan tidak boleh itu kan. Kalau kita sama-sama jadi kandidat kan nggak boleh jegal-menjegal. Saya sudah menjawab itu. Anda kehilangan roh Muhammadiyah, Anda kehilangan etika Muhammadiyah. Kan itu kan. Saya nggak ngomong partainya loh itu seperti itu, tapi sudah ngomong agak viral seperti itu. Itu kalau Muhammadiyah tidak mungkin berkata demikian itu. Karena sama-sama komponen bangsa, partai apapun, organisasi apapun itu berbuat untuk kebaikan kita. Nah, Muhammadiyah menyadari betul tidak bisa bekerja sendirian. Maka kita bersama-sama. Nah, kemudian contoh yang hari-hari kecil-kecil kita banyak. Tadi kalau yang dimaksudkan kecil tingkat individu, tingkat pimpinan ranting dan sebagainya, tingkat kelompok, saya kira Muhammadiyah sudah memberikan contoh yang baik bagi kehidupan berbangsa ini. Misalnya Aisyah dengan PAUD dengan TK Aba. Ini dalam kehidupan berbangsa kecil, Mas. Tetapi kan itu dilakukan dengan konsisten. Nah, sejak dulu Muhammadiyah lahir memberikan seperti itu. Maka saya kutipkan pidatone Pak Suparjo Rustam. Suparjo Rustam itu dulu Gubernur Jawa Tengah, terus menjadi duta besar di Malaysia, terus menjadi Menteri Dalam Negeri. Dalam Rakernas Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, beliau pidato. Negara kita itu punya konsep pembinaan masyarakat dasawisma. Ada toh? Itu dari mana? Itu belajar dari Muhammadiyah. Muhammadiyah punya konsep dakwah jamaah. Nah itu. Negara mengadakan pengaturan kelahiran yang disebut keluarga berencana. Itu pinjam konsep Muhammadiyah yang namanya keluarga sejahtera. Pak Parjo nih, andai kata dua hal itu didaftarkan di hak paten internasional, jedet, gitu Mas. Terus dinggo negara, Muhammadiyah oleh ditukar. Muhammadiyah dapat uang banyak, tapi Muhammadiyah kan tidak pernah minta. Tidak pernah minta gitu. Ini pidato resmi Menteri Dalam Negeri tahun 1987 seperti itu. Nah, itu contoh-contoh kecil yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah sampai pada tingkat kelurahan dan desa dan sebagainya. Nah, ngeten nih sementara.